kalau bicara bisa di-on-kan untuk pas bicara mikrofonnya. Bisa atau nanti pas kita mau foto keluarga baru kita buka kamera. Buka ya. Ada acara foto keluarga nanti. Iya, baik. Oke, kita mulai aja. Selamat pagi Ibu semua. Terima kasih sudah hadir kembali di acara pelatihan penulisan kronik kita. Kita di sesi 3, rasanya sudah cukup lama ya kita berkutat dengan kronik ini. Untuk hari ini tema kita, kegiatan kita adalah self edit. Jadi kita akan mengedit tulisan kita sendiri. Jadi hasil yang Ibu tulis kemarin kita akan coba edit. Untuk kemudian di pelatihan selanjutnya akan mulai belajar menambahkan foto-foto, dokumentasi sebagai kelengkapan dari tulisan kronik kita. Supaya lebih, kita buka acara kita dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ibu siapa kemarin ya? Bukan siapa kemarin yang bersedia memimpin doa pembukaan? Saya Bu Wati dari Sosial. Oh, oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Mari kita mulai kegiatan kita dengan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, andalan hidup kami, perisai hidup kami, Allah yang selalu melindungi, menjaga kami, sangat mencintai kami, anak-anak-Mu. Bapa yang Maha Baik, di pagi hari ini kami kembali berkumpul untuk membicarakan penulisan kronik DPD kami masing-masing. Berkatilah kami semua dengan pikiran yang cerdas untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas segala berkat rahmat kesehatan yang baik dan semua perlindungan kemurahan hati-Mu kepada kami semua sehingga kami boleh ada dalam keadaan sehat terberkati di pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah semua rencana-rencana yang akan kami laksanakan, terutama berkati pikiran kami dengan kebijaksanaan agar mampu memahami penulisan-penulisan kronik ini dan bisa selesai tepat waktu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu melalui perantaraan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih cuma doanya. Nah, doa mungkin akan minta dari Sulawesi ya Bu ya, Bu Andriani untuk bisa menutup acara kita nanti siang. Bersedia Bu Andriani? Oh, beliau tidak standby ya. Baik. Nanti dari Jawa Tengah mungkin ya Bu ya, salah satu nanti bisa untuk menutup doa di akhir acara kita. Oke. Sebelum kita masuk ke penjelasan proses editing, saya ingin memberikan sedikit review dengan tulisan-tulisan yang sudah masuk untuk yang draft kedua. Secara umum sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi runtutan peristiwanya sudah lebih runtut, lalu poin-poin penting sudah dimunculkan, hanya masih ada beberapa yang kesannya seperti laporan, jadi masih ada kolom-kolom apa ya, semacam jadi persis seperti laporan. Jadi ada kolom-kolom yang sebetulnya kalau itu bisa kita ceritakan akan lebih baik. Jadi misalnya kegiatannya apa masih dimasukkan dalam kolom-kolom itu, saya rasa menjadi agak seperti laporan biasa. Kalau tulisan kronik kita akan lebih banyak menceritakan
hal-hal yang terjadi, hal-hal yang dilakukan oleh si pelaku atau misalnya organisasi ini. Hanya memang kalau memang ada data-data yang perlu seperti angka-angka, lalu misalnya capaian-capaian tertentu mau ditampilkan tidak apa-apa. Tetapi untuk kegiatan, lalu untuk susunan pengurus yang terpilih misalnya akan lebih baik kalau itu dituliskan tidak dalam bentuk kolom. Itu catatan umum secara umumnya. Lalu kemungkinan juga dari teman-teman pasti masih berusaha mencari data-data dari entah ranting, entah cabang yang memang belum bisa ditemukan. Nah, khusus untuk keadaan daerah, saya pikir kita tidak hanya terpaku dalam susunan pengurus saja, tetapi kalau memang di ranting atau di cabang itu ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan, itu akan lebih baik bila itu dicantumkan juga dalam tulisan itu. Jadi tidak melulu hanya tentang susunan pengurus dan jumlah anggota misalnya, tetapi itu perlu juga misalnya kondisi dari ranting. Itu nanti mungkin kalau untuk ranting khusus nanti untuk di DPD ya Bu ya, tapi untuk kita mohon maaf itu data cabang oke, tapi kalau memang ada situasi yang menarik misalnya apakah anggotanya punya kekhususan tertentu atau daerahnya mungkin wilayahnya menjadi sangat luas karena daerah teritorinya cukup besar misalnya, itu juga bisa diceritakan. Jadi kita bisa menjelaskan atau menceritakan segala situasi dari kondisi DPD itu secara lebih lengkap. Itu catatan dari saya. Nah, itu secara umum. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman kita mungkin nggak banyak sharing ya Bu, mungkin saya akan minta sharing sedikit aja dari teman-teman untuk yang proses kedua ini apakah juga mengalami kesulitan. Mungkin bisa dari siapa ini nggak mau sharing dulu. Mohon maaf. Dari Jateng mungkin ya Bu ya. Ada yang mau di-sharing kan? Atau semua sudah merasa cukup pengalaman dari yang pertama? Saya Ibu Wati, boleh? Boleh, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kami dari DPD Sulsel memang mengalami kesulitan di penulisan awal-awal dari berdirinya wanita Katolik RI di Sulawesi Selatan itu. Berhubung kami kehilangan begitu banyak arsip-arsip yang dulunya ada lengkap, tapi kami kehilangan berkas-berkas itu karena selama pandemi hampir 2 tahun jarang kita menginjakkan kaki di kantor dan ternyata itu sudah dimakan rayap sehingga seluruh berkas-berkas yang ada dalam lemari itu hancur dan kita kehilangan kita punya arsip-arsip yang lama dan itu banyak yang menyangkut tentang awal-awal dari komperda awal-awal dari kepemimpinan presiden pertama dan memang agak susah kita mencari data. Nah, sekarang untuk mencari data yang konkret itu kami harus mencari tokoh-tokoh atau pengurus-pengurus yang lama dan mungkin sekarang ada yang beberapa sudah sepuh dan itu ya kita nggak bisa mengandalkan lagi terlalu banyak apa yang dia ingat ya sehingga agak sulit. Jadi dalam penulisan kami itu mungkin hanya ada tertera sedikit-sedikit data saja di awal-awal periode itu sampai periode yang ke-5 itu kami hanya sedikit-sedikit saja data yang bisa kami tampilkan seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, itu memang problem yang umum ya sebetulnya ya. Kalau kita kehilangan data-data itu, tapi memang tidak apa-apa. Itu catatan jadi kita semua bahwa sebuah arsip itu betapa pentingnya ketika kita harus membuat suatu klarifikasi terhadap satu situasi. Tapi Ibu bisa ceritakan itu kondisi itu bahwa ada hal-hal yang menghambat dalam penulisan ini tidak apa bisa. Baik, Itu fakta karena itu fakta. Kadang-kadang
kita menghilangkan fakta itu karena kita hanya ingin istilahnya kayak tampil baik lah misalnya gitu. Iya, Tapi kalau memang betul. ada fakta-fakta yang kita memang tidak bisa, tetapi memang nanti kalau Ibu harus mengejar lagi informasi itu, mungkin masih bisa ada dari data-data dari gereja, atau misalnya nanti dari, kalau memang posisi si WKRI di Sulawesi Selatan ini punya posisi yang cukup berperan, saya pikir informasi bisa Ibu dapat dari mana saja. Kami masih tetap berusaha, beberapa teman masih tetap berusaha, termasuk mengambil info-info dari Pemda dan dari gereja. Kami masih berusaha untuk bisa menemukan benang merahnya supaya mungkin masih ada hal yang bisa kami tulis, itu tetap kami masih usahakan. Iya. Luar biasa. Semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih sekali Bu Ade. Ini upaya yang luar biasa dari Sulawesi Selatan, situasi yang membuat kesulitan, tetapi semangat tetap. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain yang juga ingin berbagi dengan kita semua. Adakah teman-teman dari daerah lain, DPD lain yang mungkin justru mendapat banyak kemudahan dalam mencari informasi, terutama yang di tahap kedua, karena tahap kedua ini sudah akan lebih konkret lagi ya. Kalau tidak ada, apakah langsung kita mulai saja, Bu Pun? Boleh Bu Erta. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Semuanya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Hanya sayang ya di draft pertama itu yang mengirim draft ada 23 DPD. Yang mengirim revisi kedua tinggal berapa Bu Erta? 13 ya? 13. 13. Jadi yang 10 ini kemana gitu. Masih mengerjakan PR mungkin Bu. Semoga. Kabarin aja, maksudnya belum bisa ngirim ya bilanglah. Sampai pada tenggat waktu yang kita sepakati belum bisa ngirim, bilanglah, katakanlah gitu, katakanlah sesuatu gitu. Jangan menghilang begitu saja gitu. Kita menunggu-nunggu sampai tadi malam masih ada yang ngirim, oke lah kita terima. Semangatnya terus, jangan sampai kita yang sudah memulai hilang di jalan. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kerja kerasnya. Hari ini kita akan melihat istilahnya tulisan kita kembali, tapi kali ini dilihat dari segi bahasanya. Kalau kemarin dari segi datanya, sekarang kita lihat dari segi bahasanya. Apakah kita sudah cukup cukup rapi dalam penulisan ini. Langsung saja ya Ibu-Ibu, mari kita lihat. Bu Erta minta tolong share screen. Baik. Langsung aja. Oke. Nanti PowerPoint ini akan saya share di grup ya, jadi bisa nggak usah nyatet, nanti ada di grup. Bisa terlihat Ibu-Ibu? Bisa. Ya. Baik. Saya memberikan judul mengedit naskah mandiri karena kenapa mandiri? Karena ibu-ibu sendirilah yang akan mengedit ini. Jadi Bu Erta dan saya tidak akan mengedit satu persatu, tetapi memberikan sedikit arahan bagaimana mengedit naskah yang sudah ibu-ibu tulis. Jasa untuk mengedit ini tinggi sekali, jadi saya sarankan kita mengedit aja sendiri deh, bisa kok. Karena tadi pagi saya sebelum mulai saya ngobrol dengan Bu Lili itu bahwa bahasa untuk kronik itu tidak seperti bahasa untuk novel yang variasinya tinggi. Kalau bahasa untuk kronik itu bahasa formal sehingga variasinya tidak akan terlalu banyak. Jadi kita pasti bisa melakukannya sendiri. Oke, next.
Mengapa perlu diedit? Sebagai ibu pasti kita tahu ya bahwa tidak ada orang yang tertarik dengan sesuatu yang berantakan. Kalau lihat kamar anak-anak berantakan, kita sudah teriak dengan voltase tinggi. Orang yang berantakan pun tidak suka hal yang berantakan. Jadi sebagai ibu kita pasti pengen yang rapi, yang enak dipandang, yang enak dimakan, yang enak dilihat. Sama dengan tulisan kita, mari kita membuat tulisan kita itu bukan sekedar cantik tetapi benar, terutama dengan meminimkan kesalahan baik dari ejaan, dari pemaknaan kata, dari penyempurnaan bahasa yang ada di dalam naskah kita. Naskahnya sudah bagus, faktanya, datanya kita cari-cari sampai tadi ada Ibrahim dari barusan dari Sulawesi Selatan sampai mencari ke Pemda, sampai mencari ke paroki, ke gereja, ke keuskupan, sekretariat keuskupan mungkin. Kita sudah bekerja keras mengumpulkan data. Tinggal sekarang kita poles supaya tidak ada kesalahan, ataupun kalau ada ya diminimalkan. Ejaan, karena mungkin banyak di antara kita, banyak di antara ibu-ibu yang menulis itu masih seperti saya, masuk di usia transisi antara ejaan lama dengan ejaan baru. Atau kemudian ini yang bagus memakai kata bakti, periode atau bakti. Kemarin kita sudah sepakat untuk menggunakan masa bakti. Masa bakti, baktinya pakai H atau enggak nulisnya. Nah, ini kita mesti pelajari itu, mana-mana yang baku, mana-mana yang tidak. Next-nya. Berikutnya Bu Erta. Oke. Ya, ini gambar. Ada ada yang bisa menuliskan di chat deh, satu kata aja tentang gambar ini. Silakan ibu-ibu. Semua boleh menuliskan di chat apa yang masuk ke dalam benak ibu ketika melihat gambar ini. Tolong dituliskan di chat satu kata ya, satu kata. Satu kata saja. Perempuan. Oke, masih ada dari Ada lagi yang lain? Wanita. Iya, terima kasih Bu Wati. Perempuan, wanita. Perempuan, wanita. Iya. Jangan ditranslate ya, ada tulisannya woman di situ. Jangan ditranslate itu. Mulus. Wow, oke, Bu Gloria. Mulus. Karena siluet ya, nggak kelihatan panunya itu. Ramping, oke, ramping. Gemulai. Oke. Ramping. Menarik, aduhai. Memakai rasa. Hai. Hai. Singset. Ya, kayak bukunya. Ada yang oke. Belum ya. Saya mau belum keluar. Ayo lagi. Hawa. Ketemu Hawa dulu ya. Duh, orang berjalan kan dua kata ibu. Ayo, satu kata. Satu kata saja. Tujuh seksi. Nah. Keluar kata seksi. Itu ya saya inginkan dari tadi, Pak. Sudah Nasrini itu, seksi. Coba diklik berikutnya, kenapa seksi? Bentar. Seksi karena kita diminta memperhatikan spasi dalam tulisan kita. Ibu-ibu bingung apa hubungannya sama ibu-ibu ya. Ada hubungannya dengan tulisan kita, Ibu. Spasinya 1,5. Semua sama ya. Waduh merangsang. Oke. Tanpa busana. Baik. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Karena itu indah bodinya, bener bodinya seksi sekali. Itu siapa ya kalau kita kira-kira siapa ya kalau berdiri kayak gitu ya? Nggak ada kayaknya. Baik. Seksi, kita diminta memperhatikan spasi dalam tulisan kita. Spasi antara baris, itu kan bisa disetting dalam settingan Word-nya ya. Tetapi juga kita diminta memperhatikan spasi antar kalimat. Kalau itu ganti DPD atau ganti cabang,
ganti periode, ya kasih spasi lah. Spasi antar paragraf. Kalau ganti paragraf, either masuk ke dalam atau indented, atau diberi jarak satu spasi ke bawahnya. Ini banyak yang tulisannya di dalam tulisan yang dikumpulkan itu nempel semua gitu dari kalimat-kalimatnya, meskipun ada tulisannya periode sekian atau masa bakti sekian, tapi langsung aja gitu di bawahnya. Jadi mungkin perlu dibaca ulang, lalu yang perlu diberi jarak. Kalau judul kecil misalnya masa bakti 2001-2004 ya diberi jarak dengan bawahnya atau dengan atasnya, di bold, di huruf tebal, lalu baru mulai dideskripsikan di bawahnya. Ya, nanti kita lihat teksnya masing-masing ya Ibu-ibu ya, berdasarkan ini. Ejaan yang kita ikuti adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mesti beli Bu bukunya? Enggak. Enggak, KBBI dan PUEBI itu ada online. Jadi kita bisa ngecek kalau masuk Google, ketik lalu tulisin belakangnya PUEBI gitu, dia akan keluar berdasarkan PUEBI, berdasarkan KBBI. Seperti apa? Nanti kita lihat contoh yang semua contoh yang saya sebutkan di dalam presentasi saya hari ini, saya ambil dari tulisan-tulisan ibu-ibu semua. Kata dan kalimat. Menulis, bukan sekedar menuliskannya, tetapi katanya itu pilihannya benar atau tidak. Kalimatnya menyusunnya benar atau tidak. Kalimat itu gampang banget, hanya subjek, predikat, objek. Selalu dicek ada subjeknya enggak, predikat, objek. Subjek dan predikat. Objek tidak selalu harus ada. Ya, SP. Lalu O. O-nya boleh banyak, boleh di depan, boleh di belakang. Nanti kita lihat lebih rinci. Sumber atau referensi. Jangan lupa ya Ibu-ibu, referensi ditulis bisa disusulkan di halaman belakang. Ya, mungkin buku sumbernya satu dari buku apa ya? Buku Converda di tahun berapa? Buku Convercap tahun berapa? Atau mungkin ada sumber dari koran ya, waktu itu kegiatannya dimuat di koran, bisa kita dituliskan di belakang. Lalu yang terakhir adalah ilustrasi, seksi terakhirnya ilustrasi, gambar, foto. Ada yang kemarin melampirkan peta pelayanan di DPD-nya sangat bagus, itu bisa dicari saya rasa sesuai dengan keuskupan. Tapi tentang gambar, foto, peta ini nanti akan lebih lanjut dibicarakan atau dipresentasikan pada pertemuan keempat. Terima kasih. Next. Oke. Nah, ini buku pedoman kita adalah kitab PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi kalau Ibu klik bawah itu, PUEBI itu, linknya nanti saya berikan. Coba Bu Erka boleh klik linknya, jalan nggak? Jalan tapi agak lama. Sebentar kita lihat ada apa aja di dalamnya gitu. Ya, sebentar. Itu udah mulai putar. Enggak ya, enggak berubah ya. Iya, agak lama. Oke. Nanti kan ini dibagi ya Bu ya nanti. Jadi silakan nanti Ibu buka masing-masing. Nanti link bisa langsung dibuka di perangkat Ibu. Isinya sama dengan buku kitab PUEBI itu, tentang bagaimana menuliskan menuliskan ke dengan belakangnya dan seterusnya. Ada di bawah, ada online, jadi nggak usah harus beli bukunya. Next. Oke. Ya, PUEBI itu isinya banyak, tetapi yang saya ingin sampaikan hari ini hanya 5 poin pentingnya saja. Ini ketutup PUEBI tadi baru mulai muncul.
Oh. Koneksinya ya mungkin. Ya. Apakah ini yang share screen nampak nggak ini Bu, yang 5 poin penting? Enggak, tertutup sama blok di saya. Tertutup ya? Oke, kalau gitu, oke ini saya tutup ya. Ya, yang itu ditutup. Oke. Sudah? Ya, oke, thank you. Jadi hanya 5 poin yang kita akan bicarakan hari ini, karena ini yang muncul di dalam tulisan yang masuk selama ini ya. Mengenai ejaan, mengenai huruf besar atau huruf kapital, mengenai tanda baca, penulisan gelar karena banyak gelar, banyak nama yang entah dengan singkatan segala. Lalu pemilihan kata dan penulisan kalimat. Hanya 5 poin penting ini yang akan kita bicarakan, dan saya berharap nanti ibu-ibu sesudah presentasi saya selesai, bersama dengan teman-teman satu tim langsung melihat di tulisannya mana yang harus dikoreksi sendiri. Ya, next. Bentar. Oke, ejaan itu termasuk kalau menurut saya sebagai editor, dosa terbesar dalam sebuah tulisan yang dikumpulkan adalah typo atau kesalahan etik. Kok jadi yang terbesar, Bukun? Iya, karena mestinya sebelum dikumpulkan itu tidak ada kesalahan ketik. Kalau kesalahan pilih kalimat, pilih kata atau kesalahan data itu justru masih diampuni meskipun bisa misleading. Tetapi ini adalah kesalahan besar pertama oleh seorang penulis ketika ada typo. Mestinya sudah dilihat lebih dulu. Apa ya, nomor 1 itu apa ya katanya ya? Almarhumah. Almarhum. Ada yang menuliskan almarhum, ada yang menuliskan almarhumah. Ada yang menyingkatnya ALM, ada yang ALMH. Jadi nanti kita lihat. Koperasi simpan pinjam, hanya simpan pinjam. Itu salah, beneran salah tangan aja ini sebetulnya gitu. Tapi justru itu menjadi dosa besar karena mestinya langsung tahu lah ini salah. Terpilih, menjadi terpilih atau terpilihlah, kita nggak tahu. Lalu Sinterklas itu tulisannya pakai R, Sinterklas. Gereja, bakti ya, itu kelebihan mencet itu aja. Gitu. Tapi mestinya kalau ini tim, nah begitu ada kesalahan, yang lain melihat. Gitu. Jadi sebelum benar-benar dikirim per email, baca ulang deh yang akan mengirim email itu, apakah masih ada kesalahan typo atau tidak. Kedua, masih tentang ejaan, berikutnya Bu Eka. Tentang ejaan. Mari ibu-ibu kita lihat. Coba dikerjakan sendiri. 1 A atau B yang benar. 2 A atau B. Boleh dicek? 1 A atau B. A, Bu. Oke. Dicat aja. Ada yang B, ada yang A, ada yang B, ada yang Oke. Iya, masih sama. B, A, B. Masih nomor 1 ya. Masih nomor 1. Ada yang bisa Google Poebi tadi? Kalau ibu pakai laptop, boleh headphone-nya dipakai untuk masuk ke Google. Lalu tuliskan hierarki Poebi. Nanti akan ketemu jawabannya. Oke.
Sin, it's okay. Kalau signalnya lambat ya nggak masalah. Bisa dicek dari PUIB atau dari KBBI. Jadi yang benar nomor 1? Nomor 1 B. Nomor 1 A. A. Ayo A atau B? Sip. B. Ternyata yang benar adalah 1 B, Bu. A. Nomor 1 B. B. nomor 2 B. Nomor B. 2 B. Nomor 2 A. A. Nomor 2 B. A benar semua. Oke, nomor 2 kata asli A benar semua itu. asalnya adalah Nomor 2 A. Ubah. Nomor 2A mengubah. Kalau B Kata berarti dasar rubah. Kata dasar ubah, bukan kata dasarnya bukan rubah. ya, karena kata Jadi dasarnya luluh. kan rubah. Kalau kata dasarnya rubah, merubah. Mengubah. Ya, Rubah. Rubah jadi Mengubah. Oke, nomor 3. Jadwal. Jadwal. A. A. Oke, nomor 4. A. A. B. Kata baku ya, kita lihat tulisan kata baku ya. Coba dicek lagi di PUIB atau di KBBI. B. Karir. Jangan. B. B. Nomor 4 B. Karir. Ari. A atau B nomor 4? Nomor 4 atau B? B. Cek KBBI B. dulu. B. 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 Cek ya, Ibu boleh masukkan Google, lalu tuliskan karir KBBI. Nomor 4A. Ternyata yang benar Nomor 4 B. karir yang baku ya. Nomor Waktu kolek sambil juga cari anggota. Insyaf. Kan soal Insyaf. Nomor 5A. 5 A. 5A. di sini Nomor 5 A. saya kita untuk Oke, nomor 6. Nomor 6 6A. 6 A. Juga A. Nomor 7A. 7A. 8 A. Jadi yang benar Yang A. Semuanya A benar kalau A, saya. yang Ya. benar, Bu. Betul, ini yang benar semuanya ada di A. Saya sengaja membuat itu. Kalau biasanya kalau guru-guru pasti nggak yakin kalau semuanya A gitu, karena nggak boleh ya semuanya. Jadi sengaja dibuat semuanya A, karena orang pasti berpikir nggak mungkin semuanya A, akhirnya memilih B gitu. Padahal boleh saja dong semuanya A. Jadi ini ini yang saya ambil dari tulisan ibu-ibu semua. Kata-kata ini muncul, kata-kata yang di B ini muncul di beberapa tulisan. Karena ada acara Jumat Barokah gitu ya. Jumat Barokah mengikuti yang lain. Kemarin kita sudah sempat sepakat bahwa tulisannya pun masa bakti sudah disebut bahwa tanpa H gitu. Tapi di revisi kedua masih muncul juga masa bakti gitu. Tim kalau bahasa Indonesia sudah menjadi tim TIM, kalau masih bahasa Inggris masih TAM ya, TAM. Gitu. Terima kasih. Next-nya. Oke. Nah, ini yang kesalahan sama nih besarnya sama tadi yang pertama typo gitu. Masih karena supaya cepat ya, jadi disingkat-singkat. Harusnya ini nggak ada ya, Bu ya, singkatan. Nggak ada. Kalau dalam tulisan baku nggak ada. Jadi ini bisa diedit yang pertama, kita cari dulu yang singkatan-singkatan. Kalau misalnya waktu atau jam itu SD-nya bisa diganti dengan dash aja. Jadi 9-10, 9-12 gitu, strip itu. Daripada 9 SD 12.
lebih benar yang dengan dash aja. Iya, teh kan tuh. Kong yang. Hah? CK ini cakap, cukup, cakep. Kan jadi Cakep. jadi macam-macam. Tapi ya kita bisa lihat dari konteksnya sih. Hanya sebaiknya harusnya tidak muncul dalam tulisan baku. Oke, terima kasih. Next-nya. Nah, penggunaan huruf kapital. Apa saja sih penggunaan huruf kapital? Semoga ini cepat kalau dilihat. Bisa di linknya dibuka, semoga cepat. Di Puebi juga ada ya, tinggal kalau masuk ke Puebi tinggal klik di sebelah kiri gitu tentang huruf kapital. Nanti di situ banyak sekali keterangannya. Diklik cukup lama nggak Bu Erta? Saya cek ya. Sepertinya koneksi saya kurang. Oh, sudah terbuka. Apa? Kita kasih waktu sebentar. Semoga cepat. Lama juga. Yang pasti ibu-ibu bisa langsung klik linknya. Nanti kalau memang sudah dibagikan materinya Bukun, nanti ibu-ibu bisa langsung klik linknya atau buka langsung itunya Puebi-nya, Puebi dan KBBI. Itu karena sekarang yang daring kan sudah ada, jadi pasti akan sangat dimudahkan. Pasti kita akan sangat dimudahkan. Bisa kita lanjut, Bukun? Ya. Ya, ini yang saya ambil dari draft. Huruf besar itu pasti untuk nama ya, pasti banget untuk nama. Jadi dari kalimat pertama yang harus huruf besar apanya? Itu dulu boleh buka mikrofon ya, jadi kita bicara aja. Bulan Januari, Bu. Kalimat pertama dulu. Kalimat pertama dulu, coba kita baca pesan. Kalimat pertama dulu lah. Oh. Keempat itu Titik-titik harus terendah keempat di Nusantara. Nah, dari kalimat ini mungkin Oh. T huruf besar itu terendah. Karena itu Iya. ada kalimat Keempat ada tanda garis datar gitu. enggak selalu. Enggak ya? Keempat itu Oh. sambung. Ibu tadi ingat kita sedang konsentrasi kepada kapital. Huruf kapital. Oh iya, betul. Nusantara, Bu. Nusantara. Nusantara itu nama. Jadi Nusantara harus ya. huruf besar. besar. N-nya. Besar. keputusan konferensi daerah. Kalimat kedua. Januari. 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 B-nya besar, Bu. B Ini. depan bulan Mei itu, Bu. Ini. Karena itu saya potong kalimatnya. Tapi Jadi bukan Potong awal kalimat kalimat ya. itu. Bukan. Januari aja, Bu. Kan awal kalimat. Iya. Januari. Ini ya. Iya. Sebetulnya ibu yang menulis ini pasti sudah tahu bahwa kalau nama bulan pun itu harus huruf besar karena dia menuliskan Mei dengan huruf besar. Tetapi kenapa Januarinya enggak gitu. Jadi ini inkonsistensi aja. Kalau perkara tahu pasti beliau Pasti tahu. Ya. Kalimat ketiga Konferensi. Keputusan. konferensi, betul. Keputusan konferensi. Iya. Keputusan enggak. Kayaknya keputusan tidak. Konferensinya aja, konferensi. Konferensinya Konferensi tidak. saja. Oke. Kalimat keempat. Wakil ketua. Ketua. Ketua Ini ada dan subjek. wakil ketua. Ketua. Ingat loh, kita Bendahara tidak perlu huruf masih besar. ngomongin huruf besar loh di Ah. sini, bukan Bendahara tidak perlu huruf besar. Kata bendahara, Bu. kata bendahara. Kenapa ibu? Kata bendahara Tidak tidak perlu Itu huruf kan besar. jabatan. Jabatan harus. Ya, ini juga sebetulnya inkonsistensi saja.
Karena ketua bukan huruf Huruf besar, besar, wakil tidak ketua huruf juga bukan. besar. Kenapa? Tapi bendaharanya huruf besar. Hanya inkonsistensi aja. Kecuali disertai nama, itu baru huruf besar. Iya. Nah, nanti di bagian lain atau di tulisan lain itu ada yang menuliskannya bukan sebagai ketua, tetapi selaku ketua. Nah, ini kata ya, bukan huruf besar. Itu nanti ada dan perlu dipikirkan kenapa sebagai, kenapa selaku itu beda. Oke, terima kasih. Next-nya. Sebentar Bu. Boleh? Jadi Boleh, kalau penulisan yang kalimat keempat itu tadi katanya menyangkut konsistensi ya. Ketua boleh berarti huruf besar, boleh juga tidak huruf besar, asalkan semuanya sama begitu ya? Tidak Ibu, karena itu bukan tidak menunjukkan apa ya? Jabatan. Tidak disertai nama orang. Kalau yang 1, 2, 3 itu harusnya huruf besar tapi ditulis huruf kecil. Justru yang kalimat keempat harusnya huruf kecil ditulis huruf besar. Ibu, walaupun ini bicara soal huruf besar, tetapi kalimat ini sepertinya agak, apakah ini kalimat sudah utuh atau belum, Bu? Saat itu menunjuk Nyonya Porsiana, ini sepertinya kalimat tanpa subjek nih, Bu. Iya, betul. Nanti kita bicara tentang kalimat di bagian akhir ya, Ibu ya. Ya, ini hanya huruf besar saja. Lanjut. Nah, ini saya ambil penggunaan daripada yang paling gampang itu adalah di plus tempat itu dipisah. Di plus kata kerja itu jadi nyambung. Itu aja yang paling penting gitu. Tetapi banyak sekali kalimat-kalimatnya yang campur gitu. Ya, coba kita lihat contohnya di next. Ya. Ini benar-benar muncul dari tulisan ibu-ibu. Dibentuk, diprakarsai. Benar-benar ya, diprakarsai. Tapi dibentuk salah, diambil alih. Di luar terpisah. Kalau tempat terpisah. Di Banjarmasin terpisah. Ya, betul. Dipimpin itu sambung, dibentuk, dipimpin sambung, diambil yang lainnya disambung. Oke, dari atas ya, dibentuk sambung. Saya di sini sudah benar. Benar. Harusnya saya nulisnya dari dipisah tapi terlanjur gitu. Jadi dipimpin sambung. Di tulisan sambung. Itu ada yang tulisannya terpisah, di prakarsai harusnya sambung. Dipimpin sambung. Diambil alih sambung. Di luar terpisah. Di luar kota dipisah. Ya, di Banjarmasin terpisah dan huruf besar. Dan sepanjang jalan pisah. Ke daerah-daerah pisah. Di sepanjang jalan tuh pisah. Iya betul, harusnya dipisah. Iya. Yang menunjukkan tempat berarti dipisah. Iya. Paling pokok adalah yang menunjukkan tempat dipisah. Yang menunjukkan kerja sambung. Itu aja prinsipnya. Dan itu masih banyak sekali di tulisan. Ya, banyak kesalahan terjadi. Apakah itu kesalahan? Apakah itu tadi typo? Apakah tadi yang jelas itu kurang jeli sebelum mengirim? Itu aja. Oke, next. Berikutnya Bu Erta. Ya. Bentar, saya mau tanya Bu Erta, sudah sampai saatnya untuk wisuda anak belum? Sudah. Tanda titik di akhir. Agak lambat. Perlu ganti buku nggak Bu Erta? Nggak apa-apa, langsung aja, lanjut aja. Perlu ganti orang, perlu ganti orang sekarang. Saya akan minta ini atau siapa yang untuk ganti share screen. Nggak apa-apa, sudah kok Bu, sudah, tadi sudah. Ini hebatnya ibu-ibu, Bu Erta itu sedang mendampingi anaknya wisuda online. Oh. Tapi masih melanjutkan ini. Oke, tanda baca itu titik di akhir kalimat. Banyak kalimat yang tanpa titik.
Atau dengan titik lalu lupa spasi, sesudah titik langsung mulai lagi gitu. Itu banyak juga. Jadi tulisannya dempet semua jadi satu. Jadi saya mengingatkan saja bahwa tanda titik di akhir kalimat baru plus satu spasi untuk memulai kalimat baru. Satu itu. Yang kedua, ini ada kemungkinan word-nya berbeda. Jadi program Word-nya yang ada di laptop ibu-ibu masing-masing berbeda. Jadi ketika dari ibu satu dikirim ke ibu lain, itu bisa berubah formatnya. Iya. Bisa menjadi nempel semua jadi satu. Gitu. Iya. Tugasnya adalah yang mengirim email harus cek itu dulu. Karena kalau 5 orang kan yang ngirim cuma satu. Nah, yang satu terakhir sebelum mengirim itu harus lihat lagi apakah sudah terpisah satu sama lain atau tidak. Karena kalau sistem Word-nya berbeda, itu akan berbeda juga. Layout-nya berbeda juga. Nanti di terakhir, di tugas terakhir, saya akan meminta ibu-ibu untuk mengirimnya dalam bentuk PDF. Ya, bukan Word, tapi PDF. Supaya tidak berubah layout ketika sampai ke kami. Tanda titik juga digunakan pada penulisan singkatan nama, ya, singkatan nama orang, gelar, jabatan, atau sapaan yang terdiri lebih dari 2 huruf. Nanti kalau mau mengecek itu di PUEBI ada banyak sekali contoh menuliskan singkatan gelar di belakang nama itu ya. Kalau gelarnya jenderal itu banyak gelarnya gitu, nulisnya gimana gitu ada. Tetapi ini yang banyak terjadi di tulisan ibu-ibu adalah tulisan di depan. Ketika Teresia disingkat TH, lupa titik. Ketika Elizabeth ditulis E doang di depan, lupa titik. Maria Goretti, ada yang nulis MG. Ada yang nulis MGR. Jadi saya, loh MGR kayak nama kayak Monsinyur aja. Jadi saya sampai pengen melingkari gitu. Tapi oke, ini mungkin maksudnya Maria Goretti. MGR gitu. Jadi perhatikan ini. Perhatikan penulisan nama. Ya. Maka tadi saya senang karena nama ibu saya muncul di tulisannya Jogja. Nanti saya kirimkan tulisan yang benar, ejaan yang benar tulisan ibu saya. Nama ibu saya. Itu next-nya. Next Bu Erta. Ya. Satu lagi. Oke. Tanda koma menempel pada kata sebelumnya. Pada kata sebelumnya, bukan kata terus spasi koma, enggak. Lalu untuk kata berikutnya baru ada spasinya. Penggunaan komanya rata-rata sudah bagus, sudah benar, tetapi itu tadi justru spasinya yang ini kata terus spasi koma, spasi lagi gitu. Jadi ada koma di tengah-tengah yang ini punya siapa ya? Ini punya depan, yang nempel ke depan baru spasi. Keuntungan lain dalam menulis kronik adalah bahwa kita secara tidak langsung juga melakukan penelusuran sejarah, dokumentasi, dan pendataan yang benar. Nanti kita lihat lagi, kita cek di PUEBI juga. Ada ini bagaimana kalau ada banyak. Oke, next. Cepat ya, kita hari ini cepat. Nah, ini sama nih. Penulisan gelar. Romo, nah cek juga penulisan gelarnya Romo itu apakah ada tulisan huruf besar huruf kecilnya. Ada apa ya kalau suster itu SSP ya, yang S gede sama S kecil gitu. Itu ada, jadi pastikan SSPS ya kalau sistem SSPS ya. Kalau enggak, pokoknya ada, aku lupa itu, tapi ada kok yang tulisannya
besar kecil gitu. Jadi cek beneran itu nama Psikologi, sarjana ordo. psikologi. Ini kalau kongregasi kan juga ada tuh. Iya, Seperti kongregasi juga. SST, lalu PRRR gitu kan Nah, ada itu juga. tulisannya seperti apa tuh benar-benar tolong dicek dengan yang bersangkutan atau kita cek di mana ya adanya. Pasti ada nama biara itu pasti kita dapat nama kongregasi dan nama ordo itu pasti. Kalau perlu tanya romo yang bersangkutan atau romo yang satu ordo atau romo lain pasti juga tahu bahwa ordo temannya itu apa gitu. Kemarin saya ketemu dengan romo dari romo yang ordonya pasionis. Pasionis. Saya jarang mendengar nama itu, pasionis. Katanya apa ya? Saya sampai tadi malam saya WA dia. Kalau digelar tuh singkatannya apa ya Pak? Ada yang pernah dengar pasionis? Ya, di Bandung ada. Iya. Itu katanya gereja di paroki mana Teluk Gong itu gerejanya Ada apa pasionis? parokinya pasionis gitu. Tapi saya makanya tadi malam saya WA Romo kalau pasionis itu singkatannya apa di belakang nama Romo itu dia belum jawab. Oke. Ada yang chat apakah ini nanti di tuh CP. Terima kasih Bu Endang. Pasionis itu CP belakangnya. Oke. C-nya apa ya? Kongregasio mungkin ya. Kongregasio. Kongregasio pasionis. Oke. Kita lanjut? Ya. Tadi ada Ibu yang share apakah materi ini nanti di-share di grup? Iya. Iya. Iya, karena ini penting sekali. Penulisan 2 gelar. Bu Erta, gelarnya suaminya Mbak Lisa itu berapa ya? Wah, itu panjang sekali itu. Mas Eko itu panjang sekali itu. Gelarnya panjangan gelarnya. Banyak banget gelarnya. Ini karena hobi sekolah. Bu Erta Erawati gelarnya 3 aja udah panjang nulis. Contoh ya ibu-ibu, ini contoh ya. Jangan percaya Bu, jangan percaya. Terima kasih Kongregasio Pasionis, benar. Kongregasio Pasionis. Iya. Oke. Lanjut? Iya, lanjut. Ini sudah jelas ya Bu ya? Ini jelas ya. Tolong dicek lagi gelar dari tokoh-tokoh yang muncul di dalam tulisan ibu-ibu semua. Nah, ini sampai kita kepada kalimat. Kita nggak lama kok, nanti kita yang tanya jawabnya yang banyak. Formula umum dari sebuah kalimat adalah SP. O-nya dalam kurung, karena O-nya boleh ada, boleh tidak. Kalau kalimat dasar adalah SPK, lalu O-nya itu melengkapi siapa, melakukan apa kepada siapa, lalu keterangan. Wah, keterangan itu bisa pindah-pindah tempatnya. Mandi dulu. Oke, sampai mandi dulu. Udah loh Bu. Saya udah mandi loh Bu. Oke. Contoh kalimatnya ini menjelaskan tentang editing boleh ya tanpa kepada kami. Kepada kami ini O-nya. Kalimat keterangannya atau tambahannya boleh di depan hari ini menjelaskan kepada kami tentang editing. Jadi kalimatnya boleh bervariasi, tetapi pastikan ada subjek. Tadi sudah di contoh awal tadi sudah ada yang bilang bahwa ini kalimatnya ini nggak ada subjeknya. Nah, banyak kalimat-kalimat di tulisan ibu-ibu yang lupa kalimat ininya. Subjeknya mana? Tiba-tiba saat itu sebagai ketua ini. Maksudnya apa ya? Saat itu siapa menjadi ketua? Jadi kadang-kadang kita juga bacanya, saya yakin Bu Era juga merasakan yang sama. Kadang-kadang kita berkerut ini siapa yang mengadakan apa ya? Ya. Kesalahan umum Bu, kesalahan umum itu. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa
masih bisa Baiki. diperbaiki. Nextnya. Oke. Nah, mohon maaf kalau akhirnya muncul kalimat-kalimat yang saya ambil lalu menunjukkan dari DPD mana. Mohon tidak tersinggung ya, karena ini untuk kita semua. Kalau menurut ibu-ibu ini harusnya gimana? Sebetulnya sih salah banget juga enggak sih. Tapi ada satu yang apa istilahnya? Kelebihan. Dari Kalimantan Timur, ibu-ibu dari Kalimantan Timur, dari Samarinda dan sekitarnya, adakah yang mau? Ya, Kata silakan. Dan, Nobel. Ibu dari Kalimantan Timur bisa mengkoreksi diri sendiri. Kalau ingin mengkoreksi diri sendiri, silakan. Provinsi. Boleh dituliskan tambahkan provinsi. Bu Eta bisa koreksi langsung. Sebentar ya. Berarti saya rubah. Bisa. Kata kota, kata kota Kota diulang-ulang. Samarinda K harus huruf besar. Samarinda udah huruf besar. Balikpapan Kotanya, nama kota. Kata Kota kota yang diulang-ulang. ya. K-nya harus huruf besar pada Samarinda. Kota Samarinda, kota Bontang, itu nama kota harus huruf besar. Sudah diikuti Kota dengan nama harus kota. tulisan kota ya maksudnya Bu. Tulisan Ya, kota. tulisan kotanya K harus huruf besar. Mas Bu Eta. Enggak dong. Iya, Jangan diganti sudah diikuti. Bu Eta. Bawahnya aja Bu Eta. diikuti Bu Eta oleh kalau di bawahnya. nama-nama dalam Provinsi. nama kota juga harus huruf besar, nama pulau. Diikuti Gunung. nama kota, yang kota itu ikut huruf besar. Iya, K-nya harus huruf besar, sama seperti kota Kota Balikpapan itu sudah betul. Kota Balikpapan betul ya. Sebentar, Kota pertanyaan Samarinda. saya, apakah ada Kabupaten Balikpapan? Tidak. Tidak. Oke, itu sesuatu yang berbeda. Provinsi. Karena kalau kota Balikpapan kayak Bekasi ini ada kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Ada. Balikpapan Kalau nama kota. Balikpapan, Samarinda dan Bontang tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara kota Samarinda dan Kabupaten Samarinda. Jadi kalau kotanya Balikpapan, Bontang, Koma, ya. tidak Tidak perlu usah sebut kota lagi. tidak perlu kata kota lagi. Ya, Itu dalam satu kalimat kotanya muncul berapa kali? Iya. ya. 4 kali. Itu saja sebetulnya. Jadi kalimatnya menjadi Kalimantan Timur terdiri dari 3 kota, yaitu Yaitu kota Samarinda, koma, Balikpapan, koma, Samarinda. Bontang, koma, dan 7 kabupaten lain. jadi kota yang kedua, ketiga, dan keempat itu dihilangkan. Silakan. Satu itu. Yang kedua, ini kotanya ada yang kecil, ada yang besar. Ya kan? Ada yang huruf kecil, ada yang huruf besar. Yang mana yang betul, Bu? Dihilangkan aja Bu yang kedua, ketiga, keempat. Tulisan kota yang pertama, kota Samarinda, Yang pertama kata kan kota bunyinya- itu Sebentar. K-nya Yang pertama kan bunyinya terdiri dari 3 kota. kota. Nah itu kan Yaitu- kotanya perlu dong di situ. Gitu. Ya, Ya. 3 kota, Lalu kotanya. yaitu Samarinda, Balikpapan. Papan, dan Bontang. Jadi kota cukup satu yang betul. Iya, itu karena menunjukkan 3 jenis ya. Baru di. Andaikan, Kalau mau lebih, Bu, kalau mau lebih benar, kalau mau lebih 3 kota kan udah disebutin di atas terdiri dari 3 kota. Jadi ya Yaitu. Samarinda, Balikpapan, Bontang. Pengertian ya, betul. ya. Kalau mau lebih jelas penulisannya, tidak usah pakai itu, makanya pakai dash. Bu Era tadi nggak bisa Iya, nggak bisa. Saya nggak bisa mengedit tulisan sebentar. Saya masih cari formatnya kok nggak bisa. Kalimantan Timur terdiri dari 3 kota, strip, Samarinda, Samarinda, koma, Balikpapan. Bontang. Ini saya bisa nih dari sini. Nggak usah kalau Ya. emang nggak bisa, Bu Era. Oke. Nggak usah kalau nggak bisa. Dan juga maaf Ibu, tadi terdiri dari 3 kota. 3-nya itu kita perlu tulis TIGA atau 3 aja seperti itu? 3 nggak apa-apa. 3 aja ya. 3 Kemudian sesudah 3 Ya. itu kayaknya sebetulnya akan bagus kalau di dalam kita kasih Kurung.
tiga. dalam kurung. Untuk bahasa yang dipakai dalam notariat ya, kenotariatan. Jadi kalau Ibu baca tentang perjanjian asuransi, perjanjian tanah, perjanjian apa, itu muncul huruf dan kata. Angka, angka dan kata. Ya, kalau Ibu nanti mau pakai di sini itu akan banyak sekali angka, bikin pusing. Ya, tapi kalau kenotariatan yang berdasar hukum itu perlu sekali. Iya. Jadi tulisannya hanya supaya lebih mendukung bahwa ada 3 kota dan 7 kabupaten. Jadi tulisannya adalah Kalimantan Timur terdiri dari 3 kota, strip Samarinda, koma Balikpapan, koma Bontang, strip tutup dan 7 kabupaten. Iya. Kalau Ibu mau lebih lengkap lagi karena kotanya disebut, kabupatennya disebut. Iya. Ya, Ibu karena lagi, kotanya maaf, disebut Ibu. 3, nama-namanya ada, kabupatennya kok nggak ada gitu. Ibu, maaf, itu yang untuk 3 kota, K-nya di kota itu besar atau kecil? Kecil. Terus kemudian 7 kabupaten, K-nya besar atau kecil? Kecil. Kecil, oke, thank you. Kalau sebutan kecil Ibu, tapi Ibu ketika Ibu menyebutkan Kabupaten Bekasi, saya tinggal di Kota Bekasi. Baik, makasih. Karena kita memang kota madya, nah itu hanya besar. Next, satu contoh, 2 atau 3 contoh lagi kalau nggak salah. Ini pada 25 Maret 1952 merupakan konferensi pertama wanita Katolik Minahasa menyepakati membentuk 5 cabang sebagai berikut. Oke, silakan yang mau. Yang punya siapa nih yang punya? Yang punya. Udah jelas lah karena Minahasa. Minahasa punya konferensi huruf K besar. Ingat tadi bahwa harusnya SPOK. S-nya mana? Siapa yang melakukan konferensi? Subjeknya siapa? Ya, konferensi pertama. Konferensi K besar wanita Katolik, RI-nya juga nggak ada. Apakah ini DPC atau DPD? Ya, nanti itu konteksnya beda itu. Yang saya tanyakan ini kalian. Subjeknya Ada subjek. siapa? Kalimatnya tidak ada subjek itu. Nah, Ada subjek. tidak ada subjek. Keterangan pada tanggal 25 Maret. Ya, subjeknya konferensi pertama. Wanita Katolik. Baunya banyak Ya, sekali. harusnya Timbul itu mayat-mayat, subjek. sehingga untuk menghilangkan bau tersebut Merupakan konferensi itu bukan menghilangkan subjek. bau tersebut ya. Kalau subjeknya konferensi pertama wanita Katolik Minahasa Wanita Katolik RI, ya. Kalau subjek konferensi berarti konferensi pertama wanita Katolik Minahasa dilaksanakan pada tanggal 25 Maret. Itu bisa. Sebetulnya kalau tidak aktif kalimatnya di itu bisa menjadi bisa tanpa subjek ya. Dalam konferensi pertama wanita Katolik Minahasa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret disepakati membentuk 5 cabang. Disepakati atau tadi lebih kalau mau kalimat positif ya, konferensi pertama wanita Katolik Minahasa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 52 menyepakati untuk membentuk 5 cabang. Ibu-ibu dari Minahasa sudah dicatat ya Bu ya mungkin ya. Lanjut, Bu. Tidak ada komentar dari Minahasa? Dulu ada nggak ya? Jangan-jangan malah nggak ada. Halo, Sulawesi Utara.
menyimak dan mencatat, Bu. Oh, baik. Masa kita sebagai Mungkin penyimak tidak terlalu untuk yang tahu Sulawesi bahwa Utara dari ini sebagian memang masih takut kalau disebut tidak damai. digunakan Tapi wanita banyak lebih Katolik kita RI karena cari waktu satu itu masih jawaban. pertama, jadi masih wanita Katolik Minahasa. Oh, baik, Ada baik. banyak DPD seperti itu Pak Bu. Ya. Saya membaca banyak DPD sehingga saya juga belajar. Oh ternyata pada awalnya Tidak ada RI. Iya, tidak ada RI. Ini masih ini pada waktu pendirian baru. Iya, 52 atau 52. Iya. Iya. Oke. sebelum DPD-nya berdiri. Oke, next. Leni Irawati Umatan, penasihat rohani almarhum Romo Barnabas Natun PR. Jumlah anggota saat itu sebanyak 83 orang, namun tidak memiliki ranting sesuai AD/ART Wanita Katolik RI. Pasangan kan Leni Irawati Oematan. Oematan bukan Oematan. Oematan. Ya, nama ini kita harus bertanya dulu cara baca. Betul. bacanya oe sesuai tulisan. Oh, bacanya oe ya. Oke. Oematan sesuai Oematan. Umatan. Ya, halo, ini dari Atambua ini tulisannya. Oke, dari Atambua harus sekarang menunjukkan kepada kami bacanya gimana? Bacaan yang betul bagaimana? Itu langsung dibaca seperti itu, lurus ya Ibu, Oematan. Oematan. Ya. Berarti nama marga ini adalah Oematan. Ya. Oke, pertanyaan saya pertama, kenapa ada dash di sini dan ada titik di sini? Ini titik di sini. Ya. Dan salah ketik aja. Garis di Oematan itu. Ini ya. Ya. Pasangan atau apa Leni Irawati dan Oematan? Atau memang menulisnya begitu? Mungkin nama suaminya Kak. Pematangnya. Iya, tapi kenapa harus dengan ini Bu? Iya, itu nama marga suaminya. Oke. Betul, tidak boleh garis. Iya, betul. Langsung ya, jadi Leni Irawati Oematan. Iya. Oh ya, ini dihapus ya. Iya. Oke, lalu titik di sini. Koma kayaknya harusnya koma bukan titik itu. Koma. Ini ya. Titik itu. Ya, mungkin salah entah Oh salah. ya, berarti harus koma ya. Penasihat rohaninya. Nah, itu nama itu penasihat rohani itu huruf besar. Alinea baru. Ini R ya. Iya, alinea baru. Oh ya, rohani. Iya. Iya. Baru. Baik Ibu-ibu. R-nya. Iya. Kalimat ini itu harus dibawa. Alinea baru. Halo. Ya, kalimat dua baris pertama itu bisa membawa satu pemikiran yang berbeda. Jadi bisa ditangkap secara berbeda-beda oleh orang. Saya menangkapnya begini. Ini mengenai Leni Irawati Oematan, mengenai beliau. Penasihat rohani almarhum Romo Barnabas. Berarti Romo Barnabas Natun ini penasihat rohaninya Bu Eri. Iya. Beliau ini penasehat rohaninya Bu Leni, benar nggak? Bu Leninya sudah almarhum belum? Belum. Ya, padahal ada ini kan saya yakin maksudnya yang almarhum adalah Romo Barnabas. Ya, yang almarhum. Saya menangkapnya yang almarhum justru Bu Leni. Penasihat rohani itu ya penasehat rohaninya siapa? Yes. Ini kalimatnya memang diawali dengan Leni Irawati atau masih ada sambungan sebelumnya? Ya, kalimatnya begini Bu, makanya saya ambil. Maksudnya. Nanti dibaca ulang Ibu yang dari Atambua ya? Atambua. Iya. Artinya ini maaf ya Bu, ini sebelum Leni Irawati pasti ada kalimat sebelumnya karena beliau ini saya tidak salah dia bendahara. Oh begitu. Iya. Dari sebelum ini benar pasti ini pengetikannya salah. Sedangkan ini penasehat harusnya memang di bagian bawah dia tidak boleh sambung karena dia berdiri sendiri kalimatnya.
Sehingga ini mungkin menurut saya tetap titik tapi di spasi baru. Oke, baris baru ya. Jumlah anggota saat itu sebanyak 83 orang. Namun tidak memiliki ranting sesuai RT wanita Katolik. W-nya huruf besar. Ini kalimat yang ini tidak ada subjeknya. Iya. Nah, Bisa disambung dengan atasnya. Mungkin tidak memiliki, mungkin belum memiliki ranting, belum terbentuk. iya. Belum terbentuk ranting, tapi jadi satu dengan Kalimat yang di atas. ya. Oke. Ini konsistensi ya, wanita Katolik B-nya besar, K-nya besar. Iya. Konsistensi saja. Rantingnya besar. Kalau sebutan nama nanti menjadi nama ranting Carolus Borromeus, bisa R-nya besar. Baik, next. Ini perlu dibaca ulang ya. Dalam rakornas tersebut menghasilkan keputusan. Tanpa subjek. Kalau tidak ada subjeknya, Dihasilkan. Harusnya dihasilkan. Atau dalam rakornas. dalamnya dihilangkan menjadi Dalamnya dihilangkan, rakornas tersebut menghasilkan Iya. keputusan dan seterusnya. Oh iya. kan ya sebetulnya. Kalau pakai kata dalam, Iya. berarti dihasilkan. Dihasilkan. Kalimatnya positif. Kalau tidak, kalau tetap mau memakai dalam menjadi negatif karena tidak ada subjeknya. Dihasilkan. Baik. Next. Oke. Sekarang bagaimana cara kita merapikan naskah? Mengeditnya bagaimana? Satu, baca ulang. Nggak kelihatan. Kalau bahasanya editor-editor itu ketika Anda sudah selesai menulis, diamin aja dulu seminggu gitu, jangan dibaca-baca dulu. Kerjakan yang lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan tulisan tersebut, lalu tiba-tiba sesudah seminggu balik, baca dari awal perlahan-lahan. Bahkan ketemu, oh ya ini harusnya gini, ini harusnya gini. Karena kalau kita terus-terusan, kita nulis selama seminggu berturut-turut, hari terakhir ngedit, itu masih emosi. Jadi ada emosi, aku udah nulis, pasti benar, pasti benar. Kadang-kadang kita terlewat. Yang kedua, jadi baca ulang perlahan lagi dari awal, pasti akan ketemu bentuk-bentuk kalimat yang beda. Gitu. Next-nya. Nah, kan ada berlima ya minimal, makanya kami dari tim elektronik ini kami mengusulkan supaya minimal 5 itu dalam satu DPD. Nah, bagi tugas untung ya dapat gambar ini ya. Jadi ada yang membersihkan itu, membersihkan ini. Mungkin satu, mata pertamanya siapa, mata keduanya siapa, mata ketiganya siapa, mata keempatnya siapa. Dan setiap kali sudah diedit, tanggalnya dimundurin. Tanggal pembuatan save-nya ketika menyimpan itu ditandai. Jadi Atambua edit tanggal berapa, dimasukkan lagi ke email berlima atau ke grup berlima. Nanti siapa yang mengubah lagi, nambahin lagi, edit siapa, tanggal berapa. Supaya tidak kembali ke awal. Supaya nggak bingung. Ini udah diedit belum ya? Ini siapa yang edit sebelumnya ya? Nggak ada yang sendirian kan, Bu? Nggak ada yang satu DPD mengerjakan sendirian kan ya? Tidak. Nggak ada, Bu. Mestinya Semua ada tim ya, Bu ya? Iya, makanya nanti ketika mengumpulkan lagi sesudah direvisi lagi, kami meminta di halaman pertama adalah nama tim, nama-nama yang ada di tim. Kemarin nama tim penulis ya, Bu Kun ya? Nama-nama yang siap. Ibu pertanyaan, Bu. Boleh? Ya, begini, kalau untuk di dalam kronik itu kan pasti ada beberapa akan terjadi pengulangan kata-kata wanita Katolik RI. Apakah kita
lakukan untuk penulisannya, kita tulisnya Wanita Katolik Republik Indonesia yang di awal. Kemudian selanjutnya kita gunakan WKRI saja. Ya, itu ditulis di awal ya Ibu. Oke, jadi Jadi Wanita Katolik Republik Indonesia dalam kurung Selanjutnya disebut WKRI. WK. Oke, berarti nanti pengulangannya kita gunakan Bawah WKRI. semuanya di bawah semuanya memakai kata WKR. WKRI. Singkatan. Begitu pula dengan kayak seperti Keuskupan Agung ND mamanya KAE kita gunakan di awal, kemudian selanjutnya baru kita tuliskan KAE saja. Jadi singkatan saja begitu ya. Iya. Kalau nanti penuh tulisan Wanita Katolik RI sama Wanita Keuskupan Agung. Oke, thank you, Bu. Ya. Oke. Ya, oke, next. Kita hampir selesai ini. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita lanjut ya. Nah, kita udah selesai tentang editing. Sesi keempat 8 Januari itu akan ada sesi mengenai foto. Bagaimana mengambil foto lalu meletakkannya di dalam dokumen. Jadi naskah yang sudah diedit dengan ejaan dan pemilihan kata dan kalimat akan dilengkapi dengan foto-foto. Itu nanti Bu Erna dan Ibu Yuni akan sangat berperan dalam ini. Terus pas aku sebut nama Bu Yuni yang muncul di chat itu untuk link absensi, tolong mengisi absensi. Jangan lupa Ibu-ibu untuk mengisi absensi ya Bu ya. Waktu kita pertama kali bertemu itu 100 sekian loh pesertanya, sekarang tinggal berapa nih? Gitu. 64. 60. Oke, nextnya Bu Erta. Baik. Lalu ini kesepakatan Bu Erta dengan saya baru kemarin kami memikirkan sesudah membaca 12.10 deh kemarin karena tadi malam ada yang ngirim. Revisi 2 yang sudah masuk itu kami akhirnya memutuskan untuk ada tim coaching atau tim pendampingan, ya, tim coaching. Pendampingan langsung per DPD. Kalau kemarin pada perencanaan awal kami pikirnya sudahlah sampai draft 3 aja, selesai revisi 3 aja terus terserah gitu. Ternyata ya tega. Jadi kami akan mengadakan pendampingan masing-masing tim 1 jam khusus antara 5 atau seberapa tim penulis di DPD Anda dengan kami, terutama saya dengan Bu Erta, tetapi yang akan membaca adalah kami berempat, Bu Erta, saya, Bu Erna, dan Bu Yuni, karena akan melihat juga proporsi-proporsi foto. Lalu dari kesekjenan akan membaca, Bu Lucy, Ampres, masih ada nggak Bu Lucy? Hai Bu Lucy. Bu Lucy sepertinya Live ya? Sudah melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Masih berputar dengan Rakornas beliau. Ya, jadi dari presidium juga akan membaca, kesekjenan juga akan membaca, dan kami berempat akan membaca. Syukur-syukur beliau yang di luar Divkom ini bisa bergabung bersama kita dalam setiap pendampingan. Tapi kalau tidak, masukan dari mereka akan disampaikan kepada kami. Jadi nanti Bu Erta akan share jadwal pendampingan. Ibu-ibu boleh memilih jadwalnya sendiri. Tentu saja dengan basis, ada nggak ya ini di halaman berikutnya? Tentu saja dengan basis siapa yang duluan dia akan dapatkan slot itu. Ya. Ya ini. Jadi nanti akan share di grup tanggal-tanggalnya, jamnya. Ibu-ibu boleh pilih sesudah diskusi dengan teman satu tim. Lalu kalau misalnya Ibu memilih tanggal berapa Bu Erta yang sudah available? Kemarin kita sepakati itu kan setelah mengenai sesi ya 1 minggu sudah sesi keempat yang tentang foto. Jadi kita memulai buka untuk final coaching itu dimulai di tanggal 14
Januari tahun Hanya contohnya 2023. 14 Januari itu Anda memilih tanggal itu, nanti jamnya jam berapa aja. Ingat bahwa final draftnya harus kami terima 5 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya Ibu memilih tanggal 14 Januari, berarti di tanggal 9 Januari draft itu sudah harus kami terima, karena Supaya itu menjadi bisa share dengan ya, presidium, dengan kesekjenan, dan memberikan beliau-beliau itu waktu untuk membaca dan memberikan masukan melalui kami. Gitu. Ya, nanti jam-jamnya itu. Ini bagi kami kemarin benar nggak kita bisa spare waktu sekian hari untuk itu, tapi ya. Oke, ini komitmen kami supaya final draft ini benar-benar menjadi draft yang siap pakai. Tapi untuk pengajuan waktu jadwal untuk final coaching ini mungkin bisa terjadi saja ya Bu, daripada nanti jadi ke saya saja, supaya nanti bisa saya susun sekalian jadwalnya. Ya, jadi ke grup, tapi minta jadwalnya saya share di grup, nanti Ibu silakan ya, supaya saya bisa susun. Kalau memang nanti ternyata tanggal itu sudah terisi, saya bisa kembalikan lagi supaya nanti Ibu bisa pilih ulang lagi. Supaya tidak terlalu ribet di grup nanti. Lanjut ya Bu ya. Ada pertanyaan Ibu sampai untuk khusus untuk yang editing ini ada pertanyaan Ibu-Ibu? Perlu di off kan screen-nya supaya kelihatan. Okay. Ada pertanyaan Ibu-Ibu, ada protes, ada. Saya Bu. Silakan. Terima kasih. Saya hanya mau memastikan bahwa dalam penulisan nama-nama pengurus yang akan misalnya akan kita tulis dalam tulisan ini itu boleh ya memakai gelar ya. Gelar mereka boleh dicantumkan. Karena ada juga yang pernah mengatakan bahwa kalau menulis nama-nama pengurus-pengurus itu nggak perlu pakai gelar, cukup nama saja. Tapi ini kesekjenan yang bisa jawab. Iya, dan yang kedua, saya ingat pernah dalam suatu acara kita dilarang menulis singkatan WKRI. Tapi kalau mau menyingkat cukup dengan Wanita Katolik RI. Kita dilarang. Tapi kalau untuk menyebut saja, menyebut boleh WKRI, tapi dalam bentuk tulisan kita dilarang untuk menyingkat itu WKRI. Seharusnya kalau disingkat hanya Wanita Katolik RI. Itu pernah kami dapat Saya juga ingat. arahan seperti itu. Sehingga makanya di susunan-susunan pengurus itu yang di struktur pengurus itu tidak ada gelar-gelar yang kita masukkan. Oke, nanti kita dua hal ini nanti kita sampaikan ke kesekjenan dan keputusannya kita share di grup ya Ibu. Baik, terima kasih. Ibu Kun, ya. Mungkin saya bisa bantu jawab. Ya, silakan Bu Lucia. Ada saya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Lucia. Oke. Betul Ibu, kalau Wanita Katolik RI kita biasakan Wanita Katolik RI, baik itu secara tertulis maupun pada saat kita berbicara. Wanita Katolik RI, iya. Iya. Kita biasakan, jadi akan selalu kita ingat dan sampai anggota pun akan selalu ingat bahwa menyebut WKRI yang benar adalah Wanita Katolik RI. Oh iya. Ya. Kalau kita memberi kata sambutan, apalagi itu di depan pejabat negara, kita bisa menyebutkan Wanita Katolik Republik Indonesia. Iya, baik. Ya Bu ya. Iya. Kemudian nama gelar itu, ya setahu kami juga di dalam penulisan kita tidak mencantumkan gelar, karena anggota itu dari A sampai Z anggota kita. Iya. Jadi
dalam hal pemilihan pimpinan atau kepengurusan, mungkin itu Iya. bisa dalam CV-nya, dalam biografinya, karena kita mau tahu pendidikan mereka dan juga kompetensinya seperti apa. Tetapi dalam keseharian kita lebih berbaur. Iya. Gitu ya Bu ya. Ini sama persis Kesamaan. dengan pada saat kita pakai baju seragam, kita Iya. dilarang, bukan dilarang ya, tapi dihimbau untuk tidak memakai perhiasan. Perhiasan. Iya. Perhiasan. Ya kecuali tentu cincin kawin, gitu Iya. ya. Jangan. Tapi Iya. seperti anting, giwang saja, tidak Iya. mencolok. Tetapi Iya. kalung, gelang itu juga diusahakan tidak, karena kembali lagi kita menghormati sesama Iya. anggota kita. Itu aja Bu Iya, ya. jam tangan. Iya. Iya. Ya, jam tangan boleh gitu. Iya. Gitu Oke. Bu. Terima kasih Bu Terima Lucy. kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Sudah jelas ya Bu? Iya. Baik, tapi kan di dalam tulisan kronik kita ada juga orang luar sebagai pembicara atau sebagai apa Ya, yang ya itu ada nggak apa-apa. kegiatan itu kan ada Ya, gelar dan ya. itu yang kita hormati. Kalau untuk kita bisa benar tidak ada. Baik, nanti juga kita tegaskan kembali di grup ya untuk persiapan revisi. Ada lagi pertanyaan? Ibu saya Dari mana Ibu? dari ND Oke, Ibu siapa? dengan Lucia Wery, Ibu. Bisa Oke, di baik. Terima kasih Ibu Luciani. Ya, Ibu begini, yang saya mau tanyakan tadi menindaklanjuti untuk yang penulisan Wanita Katolik RI. Apakah untuk yang seperti singkatan-singkatan yang lain seperti Uskupan Agung yang tadi pertanyaan saya sebelumnya, Uskupan Agung ND gitu, seperti itu, apakah perlu dikasih singkatan dan kita lanjutkan dengan singkatan atau tetap kita tuliskan Uskupan Agung ND? Itu saja. Awal itu awal dalam kalimat. Ya, untuk awal kita tulis Uskupan Agung lengkap. Dilengkapi ada dalam kurung kemudian KAE. Kemudian untuk kalimat berikutnya dengan penulisan seperti itu kita gunakan secara lengkap atau dengan singkatan saja cukup? Saya rasa sih kalau menurut saya sih singkatan boleh ya. Kecuali ditulis di awal bahwa selanjutnya akan disebut atau selanjutnya akan ditulis KAE. Baik. Ya. Jelas. Terima kasih. Satu lagi Bu. Ya, dari mana Ibu? Ibu Wati dari Sulsel. Oke. Silakan Bu. Mungkin bisa dijelaskan dalam hal apa saja atau kata, kalimat atau apa saja yang sebenarnya bisa disingkat dan mana yang tidak bisa disingkat. Saya apa jadi bingung ya? Misalnya apa ya? Contohnya tersebut, Bu. Oh, sebetulnya sih itu kalau baku nggak boleh disingkat Ibu. Tersebut ya harus tersebut gitu aja TSB. Iya. Ya. Kalau yang itu saya ngerti. Yang gitu ya nggak boleh disebut GG gitu ya, harus penuh gitu. Kalau di dalam tulisan resmi memang nggak boleh ada yang disingkat. SBB nggak boleh sebagai berikut gitu, nggak bisa. Oke. Harus sebagai berikut. Yang diizinkan dalam sebuah penulisan yang untuk singkatan apa saja Bu? Kalau dalam penulisan WA mah boleh aja, tapi kalau dalam elektronik tidak ada yang disingkat. Jadi semua kata sambung, kata penghubung semuanya itu ya, tidak ada yang singkatan. Almarhum kalau memang mau dihilangkan kata almarhumnya, boleh di dalam tanda kurung lalu tanda salib ya. Kita kan sudah sering pakai itu ya. Kita kan sering pakai tulisan ini terus di belakangnya ada tanda salib. Nah itu menggantikan kata almarhum. Tapi sepertinya nggak terlalu baku ya Ibu seperti itu. Nggak apa-apa Ibu kalau hanya untuk menunjukkan almarhumnya. Oh, baik ya. Bu Wati ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Dan sebetulnya kalau misalnya di tahun kan banyak yang mulainya dari tahun 30, tahun 40 gitu ya.
Sebetulnya tidak harus disebutkan almarhum sih, gitu. Nggak usah disebutkan almarhumah sih. Ketua DPD-nya adalah ibu almarhumah siapa gitu, nggak usah sih, karena namanya tetap aja dia ketua DPD periode tersebut. Gitu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Saya Ibu dari DIY. Saya DIY, mohon maaf, nama? Nah, saya Gloria dari DIY. Ini penegasan lagi. Jadi di dalam itu nanti di dalam teksnya data ini nanti nama tidak perlu gelar ya. Jadi tidak perlu. Jadi kita semua sama, tidak usah dicantumkan walaupun dia dari periode sebelumnya namanya itu sudah ada gelarnya begitu. Bagaimana? Nah, kemarin waktu dengan Budi kita sepakat untuk kalau memang ada dasarnya di SK, iya, misalnya SK aja, itu mengikuti di SK-nya. Sebagaimana tercantum dalam SK tersebut. Oh, jadi boleh ya Bu kalau di SK-nya ada? Iya, kalau di SK-nya ada. Iya, terima kasih. Sehingga itu bisa menjadi Ibu tuliskan di belakang sebagai referensi SK-nya. Sesuai SK, sekian bisa dicantumkan, ya. Bisa dituliskan di belakangnya. Ya, betul. Supaya kita tidak salah sebut ya, tidak salah tuliskan. Mungkin juga ada gelar kebangsawanan yang melekat juga mungkin bisa ya. Gelar kebangsawanan seperti R.A. Kartini itu kan R.A.-nya dipakai terus gitu. Iya. Raden Ajengnya dipakai terus. Mungkin loh ya, mungkin ada gelar kebangsawan. Ya, Jawa Tengah, Jogja itu kan banyak ya dengan gelar-gelar ini. Gelar-gelar kebangsawanan. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gloria. Terima kasih Bu Gloria. Mbak sudah Nasrini ya. Ya, menyambung. Tadi masih off soalnya, tadi kelihatan pas. Iya, menyambung dari Bu Gloria. Untuk penulisan kegiatan itu kalau kegiatannya kan macam-macam ya Bu. Terus pakai strip. Setiap strip itu permulaan. Setiap strip itu permulaan pakai besar atau enggak Bu? Oh, poin maksudnya menggantikan poin ya? Ya. Menggantikan poin. Lalu menjadi kayak daftar gitu ya, kegiatan gitu ya. Ya. Itu yang kemarin saya pikirkan gimana caranya supaya itu tidak menjadi seperti daftar ya gitu. Dan biasanya banyak tulisan yang di strip-strip itu kegiatan itu lalu nggak ada tanggalnya, nggak ada waktu kejadiannya, hanya mengadakan ini. Padahal itu kan menjadi tulisan kronik adalah tetap dengan satu waktu. Dengan waktu. Iya. Peristiwa, waktu, keadaan. Yang betul. 1W1H itu misalnya tetap ada. Lalu satu itu, yang kedua juga masih banyak yang dimasukkan di situ ziarah rohani atau pelatihan ini yang dampaknya sebetulnya tidak keluar tapi berdampak ke dalam keanggotaan itu sendiri. Nah, kita dari awal sudah sepakat bahwa yang ditulis di situ adalah kegiatan yang berdampak besar saja. Ziarah rohani ke 9 Gua Maria nggak usah ditulis lah itu. Gitu. Arisan nggak usah ditulis lah itu. Nah, sifatnya ke dalam. Bu Rini masih mute Bu Rini masih mute. Buka aja dulu sampai kita selesai diskusi. Masih ketutup Bu. Mic-nya masih mute Ibu. Ya, silakan. Artinya untuk kegiatan itu sambung menyambung, tidak perlu strip gitu. Iya, kayaknya tidak perlu strip. Kalau kegiatan besarnya itu tidak banyak, kegiatan yang menonjol itu hanya 1-2, saya pikir tidak perlu harus pakai strip ya Bu, bisa disambungkan saja nanti menjadi kalimat.
biasanya kalau pakai strip itu karena banyak, jadi yang mau dituliskan banyak. Padahal sebenarnya kita kan minta yang memang benar-benar punya dampak yang besar untuk organisasi itu maupun untuk masyarakat. Itu yang jadi istilahnya apa ya, highlight aja. Ya. Pertemuan doa bulanan nggak usah lah gitu. Nggak usah ya. Yang besar ya, Perda mulai. Ya, Perda bisa. Ya. Atau misalnya dalam situasi kebencanaan misalnya, lalu PKRI punya kontribusi besar apa atau kontribusinya apa untuk kegiatan itu. Nah, tadi ada yang cerita menyiapkan bedah rumah. Nah, itu sesuatu yang orang masyarakat umum mestinya tahu lah bahwa PKRI juga melakukan bedah rumah. Tapi kalau menggalang dana untuk disumbangkan kepada korban Semeru kayaknya nggak usah deh gitu. Karena di mana-mana itu juga terjadi juga. Iya. Ya, kita pilih. Ada lagi Bu Sudana Srini? Oh, sebentar Bu ya. Silakan. DPD yang menuliskan kroniknya ini sampai lebih dari sangat detail. Saya sangat hormati itu. Sehingga kepada DPD yang memang sudah sangat detail, tentu saja sampai dengan ranting dan lengkap dengan kegiatannya, ini jangan dihapus. Iya. Ya, saatnya juga mungkin DPD menerbitkan kroniknya sendiri. Jadi bisa menjadi buku kroniknya DPD itu sendiri dengan sangat detail. Hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti doa, seperti ziarah. Kebetulan kalau ziarahnya ke Yerusalem dan mengajak seluruh keuskupan atau bahkan ke 2 DPD, 3 DPD itu bolehlah ditulis besar gitu ya. Tapi kalau saya di Arnoldus lalu kita ziarah ke kapelnya Arnoldus ya nggak usah lah gitu. Nanti di Arnoldusnya sendiri ada kapel gitu. Meskipun nama kapel kita adalah Maria Fatima, tapi kita nggak sampai Maria Fatima di sana. Iya. Gitu. Nggak apa-apa diteruskan saja. Sedangkan nanti akan ada di save dengan file yang tersendiri adalah yang untuk ke Bunga Rampai. Nanti saya dengan Bu Erta kemarin baru menghitung-hitung kira-kira satu DPD ini harus berapa halaman ya, kita batasi berapa halaman. Sedangkan yang sangat detail nanti akan kami bantu juga dalam coaching itu, dalam tim coaching itu untuk diterbitkan oleh DPD sendiri. Sedetail mungkin di situ dilengkapi dengan foto-foto kegiatan itu akan menjadi sesuatu yang 100 tahun Wanita Katolik Republik Indonesia tidak hanya dirayakan di DPP, tapi juga dirayakan di masing-masing DPD. Iya. Nah, itu jadi menjadi persembahan yang sangat indah juga untuk DPD. Karena semoga ini tidak ada soft file juga yang disimpan sehingga tidak semuanya hangus dimakan rayap ya. Iya. Jadi sesuatu gitu. Bukun. Ya. Bukun maaf. Ya, Bu Min maaf, dari tadi ada yang raise hand Ibu Vero dari Jateng. Oh ya, oke. Silakan. Maaf ya Bu Min. Iya, Bu Vero dulu, coba silakan Bu Vero. Terima kasih Bu Erta, Bu Bukun. Ya, silakan. Tadi soal yang inisial gelar tadi loh Bu, gelar. Meskipun tadi kan Bu Lucy menyebutkan dalam penulisan kronik ini tidak dicantumkan untuk gelar-gelar mungkin pengurus, presidium dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami orang-orang humas ini yang sering membuat flyer itu sering mengundang narasumber dan narasumbernya itu bertitel gitu. Nah, beberapa kali itu kami menemukan tadi kan Bukun menyebutkan kalau dokter umum itu D-nya kecil, R-nya kecil ya Bu. Tapi seringkali ini saya temui sekarang itu lebih banyak D-nya besar, R-nya kecil. Saya jadi rancu antara dokter dan dokter itu loh Bu. Ya, saya bingung ini dokter apa dokter ya gitu. Karena kalau kita MC juga takutnya salah gitu menyebutkan. Harus ditanya. Iya. Cuman kalau kita terima langsung begitu flyer dari orang lain begitu, ada yang menulis D-nya besar, R-nya kecil. Padahal kita tahu bahwa beliau ini dokter umum begitu Bu, bukan dokter begitu. Kalau dokter biasanya kan D-nya besar, R-nya besar itu ya Bu. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua tadi yang soal kota kabupaten tuh Bu. Di Semarang kan ada kota
kayak di Tangerang Bu, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Nah, untuk menuliskan kota yang mengikuti nama kota, misalnya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, itu kan besar. Iya. Oh, baik. Pertanyaan itu aja, Bu. Terima kasih. Iya, kalau narasumber tadi kita sudah sebutkan kalau untuk anggota Wanita Katolik RI itu tanpa gelar, tetapi kalau kita ada narasumber dalam kegiatan ya, dalam daftar kegiatan kan ada narasumber. Ya, kita menghormati beliau-beliau dengan segala kehormatan dan dengan segala kegelarannya gitu. Yang dihilangkan hanya kalau misalnya presidium ini masa bakti tahun sekian terpilih sebagai presidium, ibu atau tanpa ibu juga boleh dengan ibu atau tanpa ibu itu tergantung dari SK-nya ya. Iya. Sudah draft pertama itu sudah disampaikan. Iya. Lanjut. Lalu Bu Min, jadi mau tanya Ya. ya Bu Min ya. Oke, silakan Bu Min. Iya, terima kasih Bu Arta, Bu Kun atas kesempatannya. Saya DPD KMS Keuskupan Manokwari Sorong. Bu Kun, setelah saya cermati terus sampai dengan saat ini kami punya draft kedua belum masuk. Tapi dengan catatan bahwa kami sementara menyusun ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang diajarkan. Pendapat kami, menurut kami itu ada 4 acuan untuk kami, antara lain sejarah berdirinya, kondisi daerah, keadaan cabang, dan kegiatan daerah. Itu menjadi topik untuk kami. Sementara saya mau bertanya mengenai peta untuk Keuskupan Manokwari Sorong yang draft pertama kami sudah kirim. Apakah kami harus buat ulang atau nanti tim pusat saja yang nanti mendesainnya? Petanya dimasukkan saja, Bu. Iya. Peta dimasukkan saja. Nanti bagaimana memasukkannya itu akan belajar di sesi 4. Kan petanya sudah dalam bentuk gambar ya. Jadi tinggal insert ke dalam naskah ini nanti di bagian mana, cara insertnya bagaimana itu akan diajari oleh Bu Erna dan Bu Yuni di sesi 4 awal Januari ya. 8 Januari. Tanggal 8 Januari. Untuk tata letaknya ya Bu ya. Tata letaknya bagaimana mengatur, lalu komposisinya. Mengecilkannya itu ada di sesi 4. Apakah kita harus jabarkan juga Bu? Atau memang dengan gambar dari peta tersebut tidak usah dijelaskan atau bagaimana? Saya rasa cukup ya gambar ya. Tidak perlu. Iya. Paling hanya diberi keterangan di situ bahwa cakupan DPD. Iya. Buat keterangannya. Cakupan DPD sesuai dengan cakupan keuskupan mana. Gitu. Iya. Supaya orang yang di luar WKRI itu tahu bahwa kalau misalnya Pak Bupati baca gitu, oh cakupannya sampai ke sini toh, bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya Semarang ya gitu. Atau oh ternyata Jawa Barat itu Purwokerto itu tidak masuk ke dalam Jawa Barat ya. Ya, untuk keperluan seperti itu. Jadi pikirkan bahwa yang akan membaca kronik ini bukan semuanya hanya orang Wanita Katolik RI, tetapi juga masyarakat umum. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, baik. Masih ada lagi? Pertanyaan lagi? 5 menit lagi jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tidak ada satu hal, judul dari final draft. Ini waktunya lama ya, sampai nanti 5 hari sebelum tanggal tim coaching yang dipilih. Tanggal yang dipilih. Tidak ada alasan untuk nggak sempat gitu. Pastikan Anda berlima bekerja sama untuk mengedit. Halaman pertama adalah nama dari tim penyusun. Nanti kita tuliskan juga di WA Group. Lalu untuk DPD-DPD yang ingin atau berencana untuk menerbitkan sendiri, tadi saya sarankan yang udah 25 halaman lebih itu cobalah merencanakan untuk mencetak sendiri gitu.
Anda boleh mengirimkan kepada kami 2 versi, dari versi yang untuk dicetak sendiri dan versi yang untuk masuk ke dalam bunga rampai. Nah, sekarang penamaan filenya. Penamaan filenya dimulai dengan final draft, draft final. Bahasa Inggris saja ya, final draft ya. Iya. Final draft langsung DPD aja. Jadi final draft Jateng, final draft DIY. Kemarin waktu revisi 2 ini macam-macam tulisannya sehingga kita harus baca dulu. Terus Bu Erta malah sempat bilang ini masih draft 1, ini masih draft 2, saja nggak ada perubahan dari nama filenya itu nggak ada perubahan dari sana. Jadi kita bingung nyimpannya ke folder mana gitu. Jadi ini dimulai dengan tulisan final draft. Anda boleh mengirimkan kepada kami langsung, tetapi kami juga meminta izin untuk mempostingnya nanti final draft itu ke dalam ke grup, supaya grup lain yang belum membuat termotivasi untuk membuat. Hal yang keempat, saya mau minta, mumpung Bu Lucy masih ada. Bu Lucy. Iya, menyimak. Ada. Menyimak kok. Dari awal mengikuti itu 20 berapa ya, Nah? 23 DPD. 23 DPD. 27, Bu. Oh, 27, sorry, 27 DPD. 27. Karena kita yang mengikuti kita tuh 27 DPD. Berarti yang tidak mengikuti ada berapa? Ada 8. 36. Lalu kalau ini akan kita jadikan 1. Kan nggak lucu kalau hanya 27 DPD. 27 jadi 36, berarti ada 9 DPD. Ada 9 DPD yang belum. Yang tidak kalau mengikuti. kita mau bikin bunga rampai ini beneran menjadi satu bundel gitu, yang 9 ini bagaimana? Pertanyaan kami di situ. Karena nggak lucu kalau kami misalnya nih teman-teman semuanya sepakat ini untuk dicetak gitu ya. Terus hanya 27 kan nggak bisa juga gitu. Jadi itu kami serahkan kepada presidium dan kesekjenan saja. Jadi mau didiskusikan di sana, tidak perlu dijawab di sini. Tapi titip itu untuk diitikan. Kalaupun iya, saya dengan Bu Erta kemarin pahit. Kita berdua ngolah-balik ngomong pahit. Nggak apa-apa, kami bersedia untuk coaching langsung dengan mereka, tetapi 9-9-nya jadi 1, jangan 1-1. Gitu. Ya, setuju. Dan mereka juga melewati draft 1, draft 2 gitu. Jadi mereka juga akan melewati draft-draft itu. Sebelumnya kita akan bagikan pengantar yang sudah kita pernah sampaikan kan. Grup yang sudah berkumpul sekarang ini. Bila itu akan jadi satu tim lepas yang kita akan coaching secara khusus gitu. Oke, boleh bertanya? Boleh. Jadi saya yang bertanya. Nanti saya akan himbau semua DPD, 9 DPD yang tidak mengikuti sekarang bahwa akan ada gelombang kedua khusus untuk mereka. Apakah alurnya akan sama seperti sekarang atau akan dipersingkat misalnya 2 hari berturut-turut atau seperti apa? Saya boleh bantu? Saya boleh bantu jawab? Boleh bantu jawab saya, Bu? Silakan, silakan. Masalahnya nggak mungkin juga kalau 2 hari berturut-turut karena mereka sesudah presentasi pertama mereka perlu waktu untuk menulis kan. Sorry Bu Lucy, saya hanya ingin mengingatkan yang belum mengikuti dari sesi pertama sampai sekarang, sebetulnya yang sesi pertama bisa lihat di link YouTube kita. Kan itu sudah diposting. Nah, itu sudah bisa diikuti dari sana. Selanjutnya untuk yang sesi kedua dan ketiga, kalau dia mengikuti betul petunjuk sesuai YouTube, dia akan bisa lakukan itu dan akan memudahkan Bu Kun dan Bu Erta. Iya. Gitu. Itu tambahan jawaban dari saya mengingat bahwa ada diposting di YouTube gitu Bu Lucy. Terima kasih. Oke, nanti saya akan pikirkan bagaimana caranya mengimbau mereka agar apa yang kita kerjakan sekarang ini akan menjadi satu buku yang lengkap gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Lucy. Oke, PR saya itu nanti. Iya, jawaban dari Ibu dan tidak lama.
dan tidak pakai nama. Baik, Ibu-ibu, masih ada pertanyaan? Kita udah Satu jam lagi, 11. satu Silakan. singkat Dari saja. mana ini? Dari Ibu mana? Wati, Dari dari Bu Wati. Sulsel. Oh, Bu Wati tadi ya. Berapa halaman sih sebenarnya yang diharapkan minimal? Tadi saya sudah menjawab, itu saya akan bicarakan lagi dengan Bu Eta, berapa halaman dan bentuk ukuran kertasnya nanti akan berapa. Ukuran, iya. Oh ya, baik, terima kasih. Nanti karena ukuran kertasnya akan kita informasikan di grup supaya nanti semua disetting dengan halaman itu gitu. Jadi kita sudah bisa, ibu-ibu sudah bisa menghitung berapa halaman ke sana. Baik, terima kasih Ibu Pol. Untuk halaman ini akan menyesuaikan dengan besaran dari DPD masing-masing dan usia DPD masing-masing. Tetapi kita akan memberikan batasan maksimalnya, terutama untuk DPD-DPD yang cukup besar dan sudah berusia cukup panjang. Tapi untuk yang DPD yang mungkin masih muda, barangkali mungkin tidak akan seperti DPD yang sudah besar dan usianya cukup besar. Tetapi supaya tidak dipaksakan, jadi karena harus 20 halaman misalnya, tapi sementara datanya tidak mencukupi, nah tidak harus dipaksakan sampai 25 halaman. Tetapi untuk yang besar maka dia harus punya prioritas apa yang akan ditampilkan. Itu menjadi batasannya seperti itu. Nanti kita akan selalu bantu. Nanti kita akan bantu untuk konsistensi untuk itu. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kalau sudah nggak ada, Bu Eta bisa share halaman terakhir. Siap. Saya kok agak ya. Halaman terakhir. Oke. Ibu-ibu semuanya. Dari kami yang ada di dalam grup ini di DPP, ada Ibu Lucy Binar, ada Ibu Erna, ada Ibu Lili, ada Ibu Yuni. Yun, adakah? Halo, selamat pagi semuanya. Oke, Bu Erna boleh tutup itu dan Bu Erna bantu spotlight kita berenam. Ada saya, Kun hari ini, ada Ibu Lili dari Kesekretariatan dan Sekretariatan, Bu Lili. Boleh di spotlight, saya, Bu Lili, Bu Lucy, Bu Erta, Bu Yuni, dan Bu Erna. Saya sudah spotlight, hanya Bu Yuni masih belum bisa buka kamera karena di tempat yang tidak memungkinkan, atau mungkin bisa sebentar Mbak Yuni, semua pasti ingin tahu. Ya, namanya Yuni Wulus seperti apa? Sebelum diganti Yuni Wilar ya. Maaf lagi di lab, jadi crowded banget. Oh, oke. Nggak bisa muncul ya kalau dia off cam ya. Oke, jadi salam dari kami semua. Selamat menyongsong Natal. Selamat membuat kue, selamat menghias pohon Natal. Bu Lili, salam. Ya, salam dari kami semua. Kita akan foto bersama ya? Iya. Ya, kita foto bersama sebelum kita tutup dengan doa. Kita foto ini dulu bersama. Baik, kita akan foto bersama yang 5 ini. Mohon memberi tanda cinta. Sarangyo. Sudah. Semuanya mohon buka kamera jika memungkinkan. Manis ya kalau disuruh foto. Senyum-senyum semua. Semua buka kamera, ibu-ibu. Buka jendela, buka pintu.
Ada berapa halaman Bu Erna? Ada 3, Ibu Erta. Ibu Anastasia dari Kalsel, simbol cintanya sudah dari tadi menunggu untuk diabadikan. Mari ibu-ibu, ini dari Mau Mere, masih belum bisa nyalakan. Ibu dari END juga, mohon untuk nyalakan, aktifkan cam, dan tidak menulis di chat dulu ya. Saya ambil di slide pertama. Kita tidak tahu mana saja, jadi standby senyum manisnya. Sekarang slide kedua. Tahan Ibu ya. Karena ada beberapa ini nggak buka cam, nggak apa-apa ya. Ibu dari Atambua, simbol cintanya kurang maju Bu. Yes, kurang kelihatan di cam ya. Ibu Herlinda dan ya, Ibu Yolanda wajahnya belum nampak. Yes, senyum manis. Sekarang slide ketiga. Hai, ini di sini hanya sedikit ini yang kirim, yang buka cam. Baik, sudah semua. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Mbak Erna. Oke, terima kasih Bu Erna. Semuanya. Sebelum Ya. sebelum kita kita tutup dengan doa Ibu-ibu ya. Kita berdoa dulu Ibu-ibu. Kita berdoa dulu. Tadi mohon maaf siapa yang saya mintain tolong untuk berdoa, silakan. Dari Jatang ya Bu? Iya, silakan Bu Vero. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat menimba ilmu dalam penulisan kronik bersama para narasumber kami, Ibu Erta, dan teman-teman dari seluruh DPD se-Indonesia. Semoga pengetahuan ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk semakin dapat menambah pengetahuan kami tentang penulisan kronik. Dan akhirnya dapat mewujudkan sejarah wanita Katolik RI se-Indonesia dalam satu persembahan di ulang tahun wanita Katolik RI 100 tahun nanti. Kiranya Roh Kudus selalu melindungi kami agar setiap dari kami anggota wanita Katolik RI se-Indonesia mampu melayani-Mu melalui organisasi ini ya Tuhan. Dan semoga kami dapat menjadi alat kecil-Mu untuk semakin meluaskan kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Vero. Terima kasih Bu Lucy, Bu Kun, dan semuanya, Ibu-ibu. Terima kasih Bu Kun, Bu Erta. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Bu Lili, Terima kasih Ibu-ibu. Selamat siang. Selamat siang, Mama. Sampai jumpa. Selamat siang, sampai ketemu. Selamat siang. Terima kasih Bu Min. Salam sehat. Semuanya. Buang rapornas. Izin live ya, Ibu-ibu ya. Sampai jumpa. Meeting Zoom-nya ya. Ya, terima kasih Bu Lili. Sama, terima kasih. Sampai jumpa.